Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan semangat. Setiap hari semangat, setiap hari memuji Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari mengakui kebesaran Tuhan, agungkan Dia. Terlebih-lebih waktu bangun tidur, langsung bilang, "Thank you Jesus." Maka saya percaya itu menjadi doa pendobrak surga di pagi hari. Haleluya. Nah, bagian firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dan saya percaya ketika dia mengungkapkan dan dia mulai menulis surat-surat ini, itu atas bimbingan, atas dorongan Roh Tuhan. Sehingga bapak-bapak gereja meyakini bahwa tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus itu adalah pesan Tuhan bagi kita para pengikut, para orang yang menjadikan juga Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, bagian firman Tuhan ini menarik sekali. Mari kita baca. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16, di situ dikatakan demikian. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, kalau kita baca dari atas, ini sebetulnya Paulus sedang mengingatkan bahwa pengalaman-pengalaman hidup saya ini sesungguhnya adalah rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kan dia katakan juga bukan aku yang menangkap, tetapi dia yang menangkap. Sehingga Paulus bisa berlari-lari pada tujuan walaupun dia mengalami begitu banyak penderitaan dan dia percaya tujuan itu pasti tercapai karena bukan dia yang menangkap Tuhan, tetapi Tuhan yang menangkap dia. Paulus hanya meresponi panggilan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan? Kalau saya panggilan Tuhan itu saya responi. Dan saya berharap saudara ketika mendengar, menonton tayangan ini, saudara sudah meresponi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita berbeda-beda. Lain-lain ya, ada yang pinter nyanyi, pinter masak, apa pinter berkhotbah, pinter mengorganisir persekutuan, atau mungkin seperti kegiatan-kegiatan yang tampaknya duniawi tetapi kita bisa kemas nuansa Kristiani masuk di dalam itu. Nah, yang menarik adalah Paulus bilang, kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kalau di dalam pelajaran dan perjalanan hidup ini ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang berbeda, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu jadi undur. Nanti yang berbeda itu akan dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dan kita yang sudah percaya dan yakin dan sudah menjalani iman kita ya dengan hidup damai, sejahtera, sukacita, punya kasih yang terus-menerus kita alami dari Tuhan dan kita mau orang mengalami kasih lewat hidup kita, terus aja kerjakan itu. Dan bagian-bagian atau orang-orang yang mungkin salah menilai kita atau mungkin kita sendiri salah menilai orang, nanti Tuhan yang akan perbaiki sesuai apa yang kita baca tadi. Kalaupun ada yang beda, nanti Tuhan yang akan nyatakan dan kita akan jalan terus dengan sesuatu yang sudah kita yakini. Ketika kita meyakini bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera bagi setiap orang yang mengakui Dia adalah Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, tetaplah terus berpegang teguh. Saya percaya dan saya yakin apa yang sudah kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Dan pasti akan terpenuhi semuanya sesuai janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.